Hai semua, kembali lagi bersama gua Ans. Oke, seperti biasa, gua akan melanjutkan video gue sebelumnya tentang pembahasan kelanjutan anime Isekai wa Smartphone. Jadi bagi yang belum nonton video gue sebelumnya, bisa tonton terlebih dahulu. Link ada di deskripsi atau kalian bisa langsung cek di channel gua. Sekarang kita nggak usah lama-lama lagi, mari kita langsung aja menuju ke inti videonya. Oke, let's go. Setelah Toya kembali, peperangan sudah berhasil dimenangkan oleh Adachi Tokugawa dan Date. Sebelum Toya pergi balik ke markas Ieyasu untuk melihat keadaannya Yae dan Kohaku, Toya terlebih dahulu mengembalikan wujudnya seperti semula atau menjadi manusia lagi. Warna rambutnya pun berubah menjadi hitam kembali, namun rambutnya itu masih tetap panjang. Toya pun jadi penasaran apakah rambutnya akan terus memanjang setiap saat Toya itu mengeluarkan kekuatan surgawinya atau jadi God Mode-nya. Kemudian Toya pun pergi ke markas Ieyasu dan akhirnya bertemu dengan Yae dan Kohaku. Yae bertanya tentang rambut Toya yang tiba-tiba memanjang itu. Dan Toya cuman bilang ke dia kalau ada banyak hal yang terjadi gitu. Toya nggak ngasih tahu gitu ke Yae alasannya. Lalu Toya melapor kalau Toya itu berhasil mengalahkan Hideyoshi. Sontak Ieyasu yang mendengar itu pun langsung berteriak kegirangan. Dengan ini Hashiba pun kemungkinan besar akan hancur. Dan keluarga Ieyasu pastinya akan memerintah semua wilayah di Isen. Jika ini mengacu ke sejarahnya di Jepang dulu. Saat Toya menyembuhkan prajurit-prajurit yang terluka di sana, Toya dan lainnya pun memutuskan untuk pulang ke rumah mereka atau ke Brunhild, menyerahkan sisanya kepada orang-orang Isen. Tapi sebelum pulang, Toya itu untuk jaga-jaga memberitahukan ke Ieyasu untuk berhati-hati dengan Ishida Mitsunari. Tapi anehnya Ieyasu itu malah nggak tahu tentang Mitsunari. Yang kemungkinan kalau di dunia baru ini Ishida Mitsunari itu tidak ada. Toya dan lainnya pun menaiki Gungnir dan kembali ke Brunhild. Toya merasa sangat lelah sekali. Sampainya di Brunhild, Toya itu cuma melaporkan beberapa hal saja tentang kejadian sebelumnya. Toya juga sempat ditanyain tentang rambutnya, tapi Toya tidak memberitahukannya secara detail gitu. Toya tetap merahasiakannya lah. Dan karena rasa lelahnya itu, Toya pun langsung tertidur di kamarnya. Keesokan harinya, kondisi fisik Toya tiba-tiba menjadi makin buruk. Toya mengalami demam, pandangannya itu jadi kabur, dan Toya tidak bisa mengumpulkan kekuatannya sama sekali. Toya juga jadi tidak nafsu makan, lalu tubuhnya itu jadi makin berat. Untuk jaga-jaga, Toya itu sudah mencoba menyembuhkan dirinya sendiri dengan sihir refresh dan recovery. Namun kedua sihirnya itu tidak mempan. Flora yang memeriksa keadaan Toya pun sampai dibuat kebingungan. Sebab Toya cuma menerima gejala demam biasa aja gitu. Tapi entah kenapa ada yang berbeda dari demamnya Toya ini. Gadis-gadis Toya yang berada di sampingnya Toya itu sampai panik sekali. Tidak hanya gadis-gadis Toya saja, namun Kosaka, Reim, Rain, Lapis, Rene, Siska, Flora, Karen, Kohaku, Ruli, Kugyoku, Kukuyo, Sango, bahkan Paula, semuanya pada cemas. Dan semuanya itu sekarang pada berkumpul di kamarnya Toya. Kemudian Karen-san pun menepuk tangannya, lalu menyuruh semuanya itu untuk keluar dari kamarnya Toya. Dan menyuruh mereka untuk menyerahkan sisanya ke Karen-san. Singkatnya, sekarang di kamar Toya itu cuma ada Karen-san dan Toya. Karen-san memberitahu Toya kalau penyakit yang Toya alami ini itu sekarang adalah disebabkan karena efek samping dari aktifnya kekuatan surgawi Toya yang untuk pertama kalinya. Karena badan Toya itu masih belum terbiasa dengan kekuatan surgawi. Akan tapi Toya itu masih bisa pulih kembali dengan tidur sehari penuh. Jadi untuk sekarang Karen-san itu menyuruh Toya untuk nurut, gak kemana-mana dan tidur aja selama 1 hari penuh. Toya pun menuruti perintah Karen-san. Kemudian Toya pun tertidur pulas. Saat Toya bangun dari tidurnya, Toya itu masih merasakan kalau tubuhnya itu berat. Dan Toya itu juga masih belum bisa mengumpulkan kekuatannya. Saat Toya itu membuka matanya, Toya itu melihat ada Lindsay yang sedang duduk di samping Toya sambil membaca buku berjudul Bermawar. Lihat Toya yang sudah bangun, Lindsay lalu menuangkan air ke dalam gelas dan memberikannya ke Toya. Toya meminum air itu secara perlahan-lahan dan di sisi lain Lindsay itu mengelapkan keringat di kepala Toya. Di sini dengan nada yang sedikit nyindir gitu, Lindsay bilang ke Toya kalau dia itu sedikit lega melihat Toya itu bisa menjadi lemas seperti sekarang. Sebab semenjak pertama kali Lindsay itu bertemu dengan Toya di gang, Toya itu makin hari jadi makin kuat saja, bahkan sampai bisa menjadi seorang raja. Karena hal itu Lindsay itu merasa kalau jarak di antara mereka berdua itu makin jauh. Makanya Lindsay itu merasa lega karena dengan keadaan Toya sekarang ini, Lindsay itu jadi semakin lebih dekat dengan Toya. Dengar itu Toya pun langsung bilang ke Lindsay kalau Toya itu tidak berubah sama sekali. Toya bilang kalau dia itu akan selalu ada di dekatnya Lindsay dan yang lain-lain. Jadi Toya ingin Lindsay ada di sampingnya juga untuk selamanya.
Toya juga mengatakan kalau Toya itu kuat karena mereka itu ada di sampingnya juga gitu. Jadi intinya Lindsay itu nggak perlu khawatir kalau Toya itu akan meninggalkannya. Lalu karena rasa kantuknya yang tiba-tiba datang, setelah mengatakan itu Toya pun langsung tertidur lagi. Sebelum tertidur pulas, Toya itu secara samar-samar merasakan adanya ciuman di pipinya. Kemudian di keesokan paginya, Toya pun akhirnya sembuh total. Toya merasa kalau tubuhnya itu sangat ringan sekali, seakan-akan Toya itu telah terlahir kembali. Mula-mula Toya itu berencana meminta Lu untuk memotong rambutnya. Tapi Toya nggak jadi melakukan itu karena Toya merasa akan sia-sia saja jika rambutnya itu akan panjang lagi saat Toya itu menggunakan kekuatan surgawinya. Kemudian Rini yang kebetulan lewat dan melihat Toya itu sudah sehat. Rini dengan segera langsung berlari ke arah Toya, melempar keranjang cuciannya yang dia bawa dan langsung memeluk Toya. Rini menanyakan keadaan Toya dengan cemas gitu. Sambil mengusap kepalanya, Toya menyuruh Rini untuk tidak khawatir dan bilang ke dia kalau Toya itu sudah baik-baik saja. Lalu setelah itu, Toya berencana ingin mempertanyakan tentang kekuatan surgawinya pada Karen Nesan. Tapi karena Toya itu tahu kalau Karen Nesan di pagi hari itu masih tidur, Toya memutuskan untuk menanyakannya ke Moroha Nesan. Toya pun memanggil Moroha Nesan yang sedang melatih para kesatria ke tempat di mana tidak ada orang. Di sana Toya itu menanyakan tentang kekuatan surgawi pada Moroha Nesan. Rama Toya itu nanya bagaimana cara Moroha Nesan itu menggunakan kekuatan surgawinya. Moroha Nesan pun menjawab kalau dia itu hanya menggunakan kekuatan surgawinya untuk menebas lawannya dan untuk mengekang. Tapi cara terbaik bagi Moroha Nesan itu adalah dengan membuat sebuah senjata. Moroha Nesan pun memberikan contohnya kepada Toya. Moroha Nesan menarik sebuah belati dari pinggangnya dan melapisinya dengan kekuatan surgawi. Kemudian dengan sekejap mata, belati itu pun berubah menjadi pedang cahaya. Moroha Nesan menjelaskan ke Toya kalau pada dasarnya tidak ada cara tertentu untuk menggunakan kekuatan surgawi. Satu-satunya cara untuk menggunakan kekuatan surgawi itu adalah dengan terbiasa dengan kekuatan surgawi itu. Tapi Moroha Nesan tidak menyarankan Toya untuk menggunakannya terlalu sering. Toya pun menanyakan alasannya kenapa. Dan Moroha Nesan pun memberitahukan Toya alasannya. Karena kekuatan surgawi ini tidak boleh digunakan di dunia bawah. Moroha Nesan takut kalau Toya itu akan terbiasa menggunakannya dan diketahui gitu oleh banyak orang karena udah terbiasa gitu. Jadi kayak lupa aja yang mana kekuatan surgawi sama kekuatan sihir. Jadi poin pertama itu untuk menjaga identitas Toya. Lalu kedua, karena kekuatan surgawi ini akan memberatkan tubuh Toya. Walaupun nantinya Toya itu akan terbiasa, tapi tetap saja tidak baik jika memakainya secara berlebihan. Jadi poin kedua itu untuk kesehatan Toya. Dan yang terakhir, Moroha Nesan itu tidak ingin Toya itu cepat-cepat pergi ke sisi dewa. Karena Moroha Nesan juga sudah tahu kalau Toya itu masih nggak mau jadi dewa. Dia pun akhirnya paham dengan betapa pentingnya kekuatan surgawinya. Setelah mendengar nasihat Moroha Nesan tadi, dia pun kemudian menarik kesimpulan kalau Toya itu tidak akan memakai kekuatan surgawinya. Kecuali jika ada keadaan genting gitu. Jadi Toya tetap harus mempelajari kekuatan surgawinya. Oleh karena itu Toya ingin melakukan apapun yang bisa Toya lakukan untuk menguasainya terlebih dahulu. Perkara pakai atau enggaknya itu bisa diurus nanti. Toya pun mencoba membagi kekuatan sihirnya dan kekuatan surgawinya yang berada di dalam tubuhnya itu. Kemudian Toya menyebarkan kekuatan surgawi saja ke seluruh tubuhnya. Toya pun kemudian masuk ke God mode-nya. Rambut Toya pun berubah warna lagi menjadi platinum dan rambut Toya itu tambah memanjang lagi hingga sekarang itu sampai ke lutut Toya. Toya merasa risih gitu dengan rambut panjangnya itu. Toya bertanya bagaimana cara mengatasinya ke Moroha Nesan. Namun Moroha Nesan itu menggoda Toya dengan mengatakan kalau mungkin saja nanti itu akan merontok sendiri sampai botak setiap saat Toya itu menggunakan kekuatan surgawinya. Karena Toya nggak berniat untuk jadi botak seperti itu, Toya pun berencana untuk menyuruh Lu nanti untuk memotong rambutnya. Daripada panjang sendiri abis itu rontok gitu kan, mending dipotong aja gitu, pikir Toya mungkin. Kemudian Moroha Nesan pun memberitahu Toya kalau kapanpun Toya itu berubah ke God mode-nya, Toya itu selalu memakai wibawa dewanya yang menyebabkan hewan-hewan kecil yang tidak memiliki kekuatan untuk menahannya akan langsung pingsan jika di dekat Toya. Dengan itu Toya merasa kerepotan. Lalu sekarang Toya kemudian belajar membuat pedang surgawinya seperti yang Moroha Nesan lakukan tadi. Toya mencoba cara yang sama seperti yang Moroha Nesan lakukan tadi. Namun ternyata itu lebih sulit daripada mengalirkan kekuatan sihir. Walaupun pada akhirnya Toya itu berhasil membuat pedang surgawinya, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama jika dibandingkan dengan Moroha Nesan yang bisa membuatnya dalam sekejap mata. Melihat perbedaan ini, Toya merasa kalau dia itu memang harus berlatih lagi dan lagi agar bisa menguasai kekuatan surgawinya. Lalu tiba-tiba Toya itu terpikir apakah God mode ini bisa membuat Toya itu menggunakan kekuatan sihir tanpa merapalkan mantra. Toya pun jadi penasaran dan Toya nanya ke Moroha Nesan
Tapi Muranesan itu dan para dewa-dewi lainnya tidak menggunakan kekuatan sihir. Jadi Muranesan juga nggak tahu apakah itu benar atau tidak. Karena Muranesan bilang begitu, mau nggak mau Toya harus mencobanya sendiri. Toya pun mencoba menembakkan fire arrow ke langit. Dan sebuah pilar api dengan ketebalan yang luar biasa pun keluar melambung tinggi ke atas langit. Kekuatan surgawi Toya juga langsung berkurang banyak. Dan kekuatan surgawi Toya juga tidak beregenerasi cepat kekuatan sihir. Toya pun bertanya-tanya apakah ini semua itu karena Toya itu masih belum terbiasa. Toya jadi kebingungan memikirkan itu. Tapi dengan begini jelas kalau perkiraan Toya itu benar. Toya bisa menggunakan sihirnya tanpa mantra jika memakai God Mode-nya. Sekarang Toya memutuskan untuk menyudahi latihannya. Toya melepas God Mode-nya atau yang Toya itu sebut di sini itu mode Divinification. Begitu Toya kembali ke wujud semula, Toya langsung merasa sedikit kelelahan, tapi tidak separah seperti sebelumnya. Setelah itu Toya dan Muranesan pun kembali ke lapangan latihan. Lalu sekarang Toya memanggil Lu untuk memintanya memotongkan rambut Toya. Di sebuah bangku yang ada di pojokan, Toya mengeluarkan sepasang gunting dari sturiknya dan menyerahkannya ke Lu. Di sini melihat rambut Toya, Lu itu sedikit keheranan karena rambut Toya itu jadi lebih panjang daripada kemarin. Tapi tentu Toya itu nggak ngasih tahu alasannya. Toya bilang ke Lu kalau Toya itu juga bertanya-tanya kenapa gitu. Lu kemudian mulai memotong rambut Toya dengan handal. Walaupun sebenarnya Toya itu nggak masalah kalau Lu itu asal-asalan motongnya. Sama Lu itu motongnya itu nggak sampai botak aja. Dan Toya berharap kalau akar rambutnya itu tidak mati jika kesehatan rambutnya itu rusak. Karena pikirannya itu, Toya pun mulai berpikir-pikir untuk mencari obat penguat rambut di bangunan alkimia milik Flora. Jadi Toya benar-benar takut jadi botak gitu. Melihat Toya yang sedang memikirkan sesuatu, Lu pun menanyakan ke Toya. Dan dengan jujur Toya itu jawab kalau Toya itu cuma khawatir kalau Toya jadi botak. Lalu Lu pun jawab kalau Lu itu nggak masalah kalau Toya itu jadi botak ataupun gemuk. Di mata Lu, Toya itu tetaplah Toya. Jadi Lu nggak keberatan kalau Toya itu nantinya itu akan jadi botak ataupun gemuk. Walaupun Lu bilang seperti itu, Toya tetaplah keberatan sekali gitu dengan keadaan seperti itu. Lalu karena ingat akan sesuatu, Lu kemudian nanya ke Toya, apakah ada sesuatu yang terjadi di Verzen? Sebab Lu itu dengar kemarin, Toya itu menginvestigasi kerajaan Verzen. Toya pun mengiyakannya. Toya bilang ke Lu kalau ada sedikit masalah di Verzen. Lalu Toya nanya balik, apakah Lu itu khawatir? Kok nanya seperti itu? Lu pun jawab iya, karena kakaknya sedang belajar di sana. Putri kedua dari kerajaan Regulus. Jadi Lu itu meminta saran ke Toya apakah lebih baik kakaknya itu dipulangkan saja atau tidak. Toya pun sontak terkejut mendengar itu. Toya jadi ikut cemas setelah mendengarnya. Meski Toya itu masih belum memutuskan kalau negara itu buruk. Dan percaya kalau kakak Lu itu akan baik-baik saja di sana. Karena ya posisi kakaknya kan seorang putri. Gak mungkin mereka berani gitu. Kecuali mereka itu ingin perang dengan Regulus dan aliansi gitu kan. Kok gigi kali gitu kalau berani. Tapi besar kemungkinan kalau negara itu adalah tempat tinggal bagi para pencuri frame gear Toya. Lalu kemudian Toya itu dibuat kebingungan lagi. Kenapa kakak Lu itu dikirim belajar ke luar negeri? Toya pun tanya ke Lu apakah Regulus itu memiliki hubungan baik dengan Verzen. Karena kalau enggak gitu mereka itu seharusnya enggak berani mengirimkan anaknya belajar ke luar negeri. Lu pun jawab ya dalam hal hubungan perdagangan. Pihak Verzen menjual seperti alat-alat sihir mereka ke Regulus. Sedangkan Regulus menjual material seperti besi, senjata, armor, batu sihir, dan sebagainya ke Verzen. Lalu Toya nanya lagi apakah Lu itu pernah bertemu dengan raja di sana. Lu menjawab pernah saat dia itu dan keluarganya diundang ke upacara di Verzen. Dan menurut Lu gambaran si Raja Verzen ini yaitu tidak terlihat seperti seorang penyihir sama sekali. Walaupun negara itu terkenal dengan sihirnya. Dan malah menurut Lu itu si Raja Verzen ini lebih mirip seperti prajurit bayaran yang kuat. Dengar itu Toya malah makin bingung gitu. Toya sama sekali tidak paham dengan penggambarannya itu. Kemudian Toya pun ingat kalau selain Regulus di pihaknya itu juga ada Restia yang juga memiliki hubungan perdagangan dengan Verzen. Karena Toya tahu sekarang dia itu punya penengah. Toya pun berencana untuk pergi ke sana dengan Restia. Sebab setelah Toya pikir-pikir lagi, Toya tidak akan bisa memancing ikan kalau tidak punya umpan. Jadi Toya berencana akan pergi ke sana untuk jadi umpan gitu. Beberapa hari kemudian, Toya bersama dengan kakak iparnya, Raja Reinhardt, sedang pergi menuju ke ibu kota Verzen, menaiki kereta kuda milik kerajaan kesatria Restia. Raja Reinhardt telah membuat perjanjian atas saran dari Toya untuk bertemu dengan Raja Verzen. Alasan kunjungan saat ini itu yaitu untuk membahas mengenai pulau kecil bernama Einleis yang berada di tengah-tengah Rodomea, Verzen, Lail, dan Restia.
dan berada di Laut Rondo dan terus melaju sampai ke Sungai Besar Gao. Selain itu alasan lainnya tentu untuk menilai Raja Verzen dan orang-orangnya. Apakah dia itu benar-benar si pencuri atau enggak. Untuk sementara ini Pulau Endless ini dianggap milik Restia. Di sana terdapat banyak sekali makhluk sihir dan tidak memiliki sumber daya alam yang bisa diambil. Tanah di sana tidak subur dan makhluk sihir yang di dekat sungai sering sekali menyerang kapal yang berlabuh di sana. Sejujurnya pulau itu nggak ada gunanya. Tapi Toya tiba-tiba mendapatkan ide yang terlintas di kepalanya agar pulau itu bisa menjadi alasan supaya Toya itu bisa masuk ke kerajaan Verzen. Dan rencana itu adalah membuat pulau itu menjadi tempat perdagangan antara 4 negara, yaitu Romea, Verzen, Lail, dan Restia. Toya menyarankan itu ke Raja Reinhardt dan Reinhardt menyetujuinya. Dan di sini agar Toya itu tidak dianggap sebagai orang luar, Toya di sini akan menawarkan jasa untuk membangun jembatan dari setiap negara ke pulau itu. Atau ya bisa dibilang Toya itu jadi kuli Jawa lah sekarang. Selain itu Toya juga jadi tukang bersih-bersih gitu makhluk sihir yang ada di sana. Toya dan Raja Reinhardt telah mendapatkan izin dari 3 negara lainnya. Yang tersisa cuma kerajaan Verzen saja. Maka dari itu Toya dan Raja Reinhardt sekarang sedang menuju ke ibu kota Verzen. Dan semisal Verzen itu menolak rencana ini, Toya tetap akan membangun jembatan untuk 3 negara yang menerima saja. Tapi di sini Toya itu sedikit khawatir. Karena walaupun mereka menolak, mereka itu tidak rugi. Jadi Toya sedikit khawatir aja kalau mereka itu akan menolaknya. Saat ini Toya telah memindahkan kereta kuda bersama dengan pengawalnya di dekat ibu kota Verzen. Karena Toya tidak bisa tiba-tiba memasukkan kereta kuda mereka ke dalam ibu kota menggunakan gate. Yang ada malah jadi masalah kalau Toya melakukan itu. Sebelumnya, Toya itu sudah menunjukkan hasil pelacakan Toya tentang pencurian bagian Flimkir ke Raja Reinhardt. Dan Raja Reinhardt gak mempercayai kalau Raja Verzen itu adalah pelakunya. Sebab kerajaan Ksatria Restia itu memiliki hubungan yang erat dengan Verzen dan Lail. Walaupun memang di dalam sejarah, dulunya itu mereka itu bermusuhan satu sama lain. Namun saat ini mereka itu secara moderat melanjutkan relasi mereka sebagai tetangga yang baik. Selain itu, menurut Raja Reinhardt, Raja Verzen sekarang itu adalah orang yang hebat. Dia memiliki pemikiran yang luas, sangat terampil, tidak memikirkan hal-hal kecil, dan memiliki kepribadian yang berbeda dengan penyihir. Lalu banyak orang-orang yang mengatakan kalau hobinya itu juga adalah berlatih. Lalu menurut kabar yang Raja Reinhardt pernah dengar, raja sebelumnya itu kakaknya, itu terlalu menyibukkan dirinya kepada sihir, yang akhirnya membuat dirinya itu tewas akibat kecelakaan dalam eksperimennya. Nama dari Raja Verzen sekarang itu adalah Boulage Force Verzen. Tidak seperti kakaknya, Raja Boulage ini lebih menyukai ilmu bela diri daripada sihir. Jadi dengan semua itu Raja Reinhardt gak kepikiran kalau Raja Verzen itu adalah pelakunya. Lalu karena Toya itu sempat dengar kalau Verzen itu sedang mengembangkan teknologi sihir, Toya pun menanyakan kebenarannya itu ke Raja Reinhardt. Dan Raja Reinhardt membenarkannya. Raja Reinhardt juga memberitahu kalau selain teknologi sihir, Verzen juga sedang meneliti ilmu sihir kuno. Seperti artefak, sihir kuno, sihir pengukuran, sihir penguat, sihir azimat, ninjutsu, dan sihir kepercayaan makhluk buas. Dan di antara semuanya itu adalah seni. Pada dasarnya apa yang dinamakan sihir hanya memiliki 7 atribut saja. Tapi karena perkembangan zaman terlahirlah seni yang menggunakan kekuatan sihir. Contohnya seperti ninjutsu. Ninjutsu ini tidak tergolong ke 7 atribut sihir. Tapi untuk menggunakannya tetap menggunakan sihir. Atau mungkin simpelnya itu sihir dan seni itu sama-sama pakai mana. Lalu tidak seperti sihir, seni itu bisa dipelajari oleh siapapun. Karena seni tidak terpengaruh oleh atribut. Tapi latihan yang sangat keras dibutuhkan untuk mempelajari seni. Selain itu, bakat juga berperan besar dalam seni. Seni juga biasanya diajarkan secara turun-temurun oleh beberapa keluarga saja di beberapa tempat. Atau cara untuk mempelajarinya itu kadang dirahasiakan oleh keluarga itu. Contohnya seperti seni azimat. Itu adalah seni yang hanya digunakan oleh Dausid di Euron. Intinya seni itu adalah skill yang sangat sulit untuk dikuasai jika dibandingkan dengan sihir. Tapi seni bisa dipelajari oleh semua orang. Lalu Raja Reinhardt tuh memberitahu Toya kalau tidak seperti enchant milik Toya yang keberhasilannya itu sampai 100%. Sihir penguat yang termasuk seni itu rate keberhasilannya itu sampai di bawah 10%. Yang menandakan kalau seni itu memang sangat sulit. Jadi karena tingkat kesulitannya itu, senjata sihir itu biasanya dijual sangat mahal oleh Verzen. Mendengar itu, Toya pun berpikir-pikir mungkin saja ada sebuah buku untuk meningkatkan angka rate kesuksesannya.
atau semacamnya gitu di perpustakaan Babylon. Karena Toya yakin jika itu dikembangkan atau dibuat oleh individual, maka tidak mungkin tidak ada buku yang menjelaskannya. Tapi Toya masih bingung gitu, terutama tentang seni ninjutsu. Apakah ada bukunya atau tidak? Soalnya walaupun ninjutsu itu lahir di Isen, tapi 5000 tahun yang lalu itu di Isen tuh nggak ada manusia yang tinggal di sana. Saat Toya itu memikirkan hal itu dengan keras, kereta kuda mereka sudah melewati kota dan akhirnya memasuki istana kerajaan Verzen. Istana Verzen itu terlihat seperti benteng Inggris. Menurut Toya itu sangat bagus, atau lebih tepatnya Toya itu jadi bisa mengetahui sejarahnya. Istana itu dibangun di sebuah bukit yang membuat istana itu terlihat seperti istana penyihir. Sampainya di depan pintu istana, Toya dan Raja Reinhardt itu turun dari kereta kuda mereka. Lalu mereka melihat seorang laki-laki yang berdiri di jalan masuk ke aula. Umurnya itu kira-kira 40 tahunan. Dia cukup tinggi, menggunakan armor berkilau dan gemercik. Dia terlihat seperti seorang pemain football Amerika dan seorang pegulat. Dia juga memiliki janggut yang menutupi sebagian besar bagian bawah wajahnya. Rambutnya yang bercampur dengan uban ditata ke belakang dan disisir tidak rapi. Sulaman emas terjahit di mantel pendek putihnya. Dia juga memegang sebuah tongkat platinum. Dan yang lebih membuat Toya tertarik adalah bekas luka cakaran yang besar di pipinya. Dia pun jadi penasaran gitu, hewan apa yang mencakarnya. Orang itu pun menyambut Toya dan Raja Reinhardt. Dan ternyata orang itu adalah Raja Verzen. Sikatnya Toya, Raja Reinhardt, Raja Verzen itu dan beberapa orang penting di Verzen, yaitu Perdana Menteri, penyihir kerajaan, dan ketua Guild Dewan Perdagangan dan Industri Mistis berkumpul mendiskusikan rencana Toya tadi di sebuah meja bundar. Awalnya Raja Verzen tuh ragu karena ya Pulau Endless ini punyanya Restia. Mereka takut kalau pihak Restia itu akan dengan seenaknya gitu menutup jembatan mereka jika Restia itu mau. Namun Raja Reinhardt pun bilang kalau mereka itu tidak perlu khawatir akan hal itu. Karena pulau itu rencananya juga akan dibagi menjadi 4. Dan kepemilikannya itu akan diberikan ke setiap masing-masing negara yang menyetujui rencana ini. Mereka tidak akan dikenakan biaya sebagai pembagian pulau itu. Selain mereka itu cuma perlu membayar 10% dari uang hasil tol ke Brunhild. Sebagai bayaran telah membuat jembatan. Sejujurnya Toya itu bisa aja menggratiskannya. Tapi setelah Toya itu mendapatkan saran dari gubernur utama Rodomia, Toya pun memutuskan untuk mengambil uang tol. Bayarannya cukup murah, tapi tetap saja itu bayaran yang banyak. Karena jembatan yang akan Toya buat itu akan panjang. Toya juga memutuskan untuk tidak mengambil uang lebih banyak lagi selain dari 10% tadi. Jika semuanya berjalan lancar, maka mereka akan membayarnya paling lambat 10 tahun. Tentu Toya nggak keberatan jika mereka mau membayarnya langsung. Dan sebenarnya Toya itu ingin membuat gerbang pemindahan seperti gerbang yang Toya pakai untuk ke dungeonnya. Cuman karena hanya Toya saja yang bisa memperbaiki gerbang itu jika rusak, jadi Toya mengurungkan niatnya. Lalu Perdana Menteri Verzen yang bernama Amon, sekarang dia itu meragukan apakah Toya itu benar-benar bisa membangun 4 jembatan untuk 4 negara. Amon adalah orang tua atau berumur yang memiliki rambut kastanya dan bermata biru, layaknya seperti elang. Toya pun bilang ke dia kalau ada bahan, jika mereka mau, Toya itu bisa membuatnya dalam waktu 3 hari saja. Namun si Amon itu tetap tidak percaya. Bahkan meskipun dia itu tahu kalau Toya itu punya frame gear. Ya walaupun sebenarnya Toya itu nggak ada niat untuk memakai frame gearnya untuk membuat keempat jembatan itu. Toya berencana membuatnya dengan cara yang sama seperti Toya membuat istananya, yaitu dengan menggunakan workshop Babylon. Apalagi tambah dengan menara, membuat 4 jembatan itu jadi makin mudah bagi Toya. Karena mau bagaimana lagi, Toya pun meyakinkan mereka kalau Toya itu punya semacam artefak yang hanya Toya saja yang bisa menggunakannya, yang dapat mengambil material-material dan memindahkannya ke suatu tempat. Dan itu juga bisa membuat kembali batu-batuan dalam bentuk jembatan. Dengan seketika setelah Toya itu membahas tentang artefak, Rudo, penyihir kerajaan Verzen yang tadinya lemas tiba-tiba berubah menjadi bersemangat. Rudo orangnya itu kurus dan murung. Toya benar-benar tidak bisa memahami apa yang dia pikirkan. Dia kemudian bertanya kenapa hanya Toya saja yang bisa menggunakan artefak itu. Karena masalah perbabilonan itu sangat Toya rahasiakan, Toya cuma minta maaf ke dia. Dan memberikan alasan kalau itu adalah rahasia nomor 1 bahkan di negara Brunhild sendiri. Dengan seketika setelah mendengar itu, Rudo pun kembali lemas. Raja Verzen pun kemudian meminta maaf gitu ke Toya atas perilaku Rudo tadi. Lalu Lizes, dia mulai memuji-muji Toya karena Toya itu memiliki frame gear dan artefak. Lalu dia bertanya apakah Toya itu menemukan semua itu di reruntuhan. Toya pun menjawab ya, namun tidak semuanya. Toya memberitahu ke dia kalau ada beberapa yang asli buatan Toya sendiri.
Dengan sambil tertawa, dia pun mengungkapkan rasa irinya ke Toya. Karena selain memiliki semua tadi dan bisa semua atribut sihir, Toya itu juga bisa sihir enchant. Dizes ini memiliki rambut yang beruban dan ia itu memakai kacamata hitam. Toya nggak pernah tahu kalau ada kacamata hitam di dunia baru ini. Terlebih lagi jika Toya lihat lagi, kacamata itu memiliki kekuatan sihir. Yang sudah jelas itu menandakan kalau kacamata itu sudah di-enchant. Jadi Toya mulai curiga gitu ke Dizes. Lalu untuk Raja Verzen, setelah berbicara dengan dia dan melihatnya, Toya tidak berpikir kalau dia itu adalah dalang dari pencurian bagian-bagian flame gear. Namun menurut intuisi Toya, Raja Verzen ini seperti sedang menyembunyikan jati dirinya. Yang jelas menurut Toya ini, si pencurinya itu ada di antara Perdana Menteri Amon, penyihir kerajaan Rudo, dan ketua guild Dizes. Kemungkinan besar satu di antara mereka itu bekerja sendirian tanpa izin dari Raja Verzen. Karena Raja Verzen itu kelihatan gak bersalah lah. Tapi ada kemungkinan juga kalau ketiganya itu adalah dalangnya. Saya pun mulai meragukan semua orang-orang Verzen yang ada di sana kecuali Raja Verzen. Lalu Amon pun menanyakan keputusan Raja Verzen setelah serangkaian bujukan yang Toya dan Raja Reinhardt lakukan tadi. Dan akhirnya Raja Verzen pun menerima tawaran Toya dan Raja Reinhardt. Dia berpikir kalau dia menolaknya, dia akan mendapatkan kerugian gitu. Selain itu, jika 3 negara lainnya bersekongkol untuk melawan Verzen, maka kabarnya mereka itu bisa meminta bantuan ke Toya untuk menjadi penengah mereka. Raja Verzen pun meminta konfirmasi atas hal itu ke Toya. Dan Toya pun menjawab kalau Toya akan menolongnya jika akan berakhir seperti itu. Untuk berjaga-jaga, Toya juga akan membuat barir pertahanan dan beberapa dinding untuk hal itu. Alasan Raja Verzen mengkhawatirkan hal itu karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, keempat negara ini itu dulunya adalah musuh. Jadi mereka nggak tahu kapan dan siapa yang akan memulai peperangannya lagi. Karena Toya sudah mengonfirmasinya, masalah rencana pembangunan jembatan pun sudah beres. Dengan Raja Verzen yang menyetujui untuk membangun jembatan ke Pulau Endless. Kemudian setelah itu sambil tersenyum ke arah Toya, Raja Verzen itu minta izin ke Toya jika Toya itu berkenan. Kalau Raja Verzen itu ingin menunjukkan sesuatu ke Toya. Dan sayang sekali untuk video kali ini gue akhiri terlebih dahulu. Terima kasih karena telah menonton video ini. Jika ada salah kata bisa dibenarkan aja di kolom komentar seperti biasa. Lalu jangan lupa subnya. Oke, see you next video and bye bye.